Perwira Israel dari Brigade Lapis Baja ke-7 Batalion ke-77 tewas diserang perlawanan Palestina di kota Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 23 September, hal ini dikonfirmasi langsung oleh pihak militer Israel di Instagram IDF pada 23 September 2025. Menurut penyelidikan awal, perwira itu menderita luka kritis pada Senin 22 September setelah Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke tank batalion di tengah pertempuran. Ia pun langsung dievakuasi ke rumah sakit, namun kondisinya memburuk dan kemudian dinyatakan meninggal dunia. Kematiannya ini diklaim sebagai korban militer Israel pertama yang dilaporkan dalam serangan baru terhadap kota Gaza, tepat yang dimulai minggu lalu sebagai bagian dari yang diduga genosida yang berlangsung di tanah Palestina. Adapun perwira yang tewas itu dikonfirmasi sebagai komandan kompi bernama Mayor Shahar Netanel Bozalo, 27 tahun. Sebuah kapal yang berlayar di lepas pantai Yaman di Teluk Aden diserang pada Selasa 23 September 2025. Pusat Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengklaim mendengar percikan hingga ledakan di sekitar kapal. Mengutip The Times of Israel pada 23 September, hal ini diungkap oleh militer Inggris dalam sebuah pernyataan. Lebih tepatnya, pejabat yang tanpa disebutkan namanya mengungkap ada serangan yang menargetkan sebuah kapal di pesisir Yaman. Meskipun tidak ada yang terluka, namun belum jelas siapa yang melancarkan serangan tersebut. Sementara itu, setelah diserang, kapten kapal mengaku mendengar percikan dan ledakan di sekitar kapal, mengklaim bahwa kapal dan awaknya dilaporkan selamat dan melanjutkan perjalanan ke pelabuhan persinggahan berikutnya. Adapun serangan itu terjadi di sekitar 225 km atau sekira 140 mil di lepas pantai Aden yang dikuasai oleh pasukan yang setia kepada pemerintah Yaman, Houthi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan ancaman terhadap negaranya bukan hanya datang dari Hamas, tetapi juga dari Iran sebagai poros utama perlawanan kawasan. Hal itu ia sampaikan dalam pidato peringatan Tahun Baru Yahudi, Rosh Hashanah, di hadapan Forum Staf Umum Angkatan Pertahanan Israel di Tel Aviv. Netanyahu menyebut Iran memberi dukungan militer, dana, dan strategi kepada kelompok bersenjata di Timur Tengah. Menurutnya, jika tidak dibatasi, ancaman dari Iran akan semakin meluas. Ia menegaskan bahwa mengalahkan poros Iran menjadi tujuan strategis Israel pada tahun mendatang. Netanyahu memberi sinyal langkah yang akan ditempuh, mulai dari operasi militer, kampanye rahasia, hingga tekanan diplomatik. Menanggapi hal itu, Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memperingatkan Israel dan Amerika Serikat agar tidak salah langkah. IRGC menyebut setiap agresi baru akan memicu respons yang mematikan. Iran menegaskan bahwa peringatan tersebut bukan retorika semata, melainkan merujuk pada kemampuan militer yang telah diuji dalam konflik sebelumnya. Pemerintah Singapura membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan kembali posisinya terkait pengakuan negara Palestina bila situasi di Gaza terus memburuk. Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, dalam sidang parlemen pada Senin 22 September. Ia menegaskan Singapura menolak setiap langkah Israel yang berusaha melemahkan solusi dua negara. Balakrishnan juga menolak keras aneksasi sepihak atas wilayah pendudukan yang dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Menurutnya, operasi militer Israel yang semakin intensif di Gaza hanya memperburuk penderitaan warga sipil yang sudah berlangsung lama. Kondisi itu disebutnya tidak dapat diterima. Sebagai tindak lanjut, Singapura akan menjatuhkan sanksi kepada Netanyahu yang terlibat dalam kekerasan terhadap warga Palestina di tepi barat. Meski detail sanksi belum dipublis, bentuknya kemungkinan meliputi larangan perjalanan, pembekuan aset, serta pembatasan akses keuangan. Pernyataan Singapura muncul setelah Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal resmi mengakui negara Palestina. Dengan demikian, jumlah negara yang mengakui Palestina kini melebihi 156 negara.